23 mukjizat Ekaristi yang terjadi sejak dahulu hingga saat ini. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 23 mukjizat Ekaristi yang terjadi sejak dahulu hingga saat ini. Tanda kehadiran nyata Kristus. Yang ke-14, mukjizat Ekaristi di Middelburg, Louvain, tahun 1374. Pada tahun 1374, seorang pemuda dengan dosa berat dalam jiwanya pergi menyambut komuni kudus. Ketika hosti ditempatkan di atas lidahnya, hosti berubah menjadi daging, sehingga ia tak dapat menelannya. Darah menetes dari bibirnya dan membasahi kain pada rel komuni. Imam bertindak cepat dengan mengambil hosti kudus serta menempatkannya dalam sebuah piala di altar. Berita mengenai mukjizat ini tersebar ke seluruh penjuru Belgia, dan mukjizat hosti dipindahkan 700 mil jauhnya ke Cologne. Sebuah ostensorium berhias indah dibuat. Sebagian hosti dan sepotong kain dengan noda darah kemudian dibawa ke Louvain, di mana telah dipersiapkan sebuah wadah relikwi yang indah. Bagian mukjizat Ekaristi yang disimpan di Louvain berwarna agak kecoklatan dan dapat dikenali dengan mudah sebagai daging. Relikwi disimpan dalam sebuah wadah relikwi yang dibuat pada tahun 1803. Dokumen-dokumen penting dan hasil penelitian terhadap relikwi disimpan dalam perpustakaan gereja Santo Jacques. Yang ke-15, mukjizat Ekaristi di Boxtel, Hoogstraten, tahun 1380. Mukjizat terjadi di Boxtel, Belanda, sekitar tahun 1379. Di gereja Santo Petrus. Pada saat konsekrasi, imam yang bernama Pastor van der Acker kehilangan keseimbangan dan menumpahkan isi piala ke atas korporal dan kain altar. Karena alasan yang tidak diketahui, imam mempergunakan anggur putih dalam misa tersebut. Tetapi yang tampak di atas korporal dan kain altar adalah cairan berwarna merah darah. Setelah misa usai, imam bergegas ke sakristi untuk mencuci korporal dan kain altar. Ia berusaha menghilangkan noda darah. Namun demikian, berbagai usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Pastor van der Acker lalu menempatkan kain dalam sebuah piala kecil dan menyembunyikannya. Menjelang ajalnya, imam mengaku kepada bapa pengakuannya dan menunjukkan di mana ia telah menyembunyikan korporal dan kain altar yang kudus itu, masih dengan noda darah merah yang tertumpah di atasnya. Pastor van der Acker meninggal dunia pada tahun 1379, dan pada tahun 1380, Kardinal Pileo memaklumkan agar setiap tahun sekali, yaitu pada tanggal 25 Juni, relikwi darah Mahasuci ditahtakan. Pada tahun 1652, korporal dan kain altar dengan darah Mahasuci dipindahkan ke Hoogstraten di perbatasan Belgia. Pada tahun 1924, korporal kudus dikembalikan ke Boxtel, tetapi kain altar tetap disimpan di Hoogstraten. Bahkan hingga kini masih diadakan perarakan mukjizat Ekaristi di Boxtel pada hari raya Tritunggal Maha Kudus. Umat tidak pernah ragu lagi dalam iman mereka akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Yang ke-16, mukjizat Ekaristi di Bagno, Romagna,
tahun 1412. Mukjizat Ekaristi ini terjadi di sebuah kota kecil di Italia bernama Bagno di Romagna, ketika seorang imam merayakan misa dengan dihantui keraguan-raguan yang besar akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Setelah mengkonsekrasikan anggur, imam melihat ke dalam piala dan amat terkejut melihat bahwa anggur telah berubah menjadi darah. Darah mulai meluap keluar dari piala dan membasahi korporal. Terguncang oleh peristiwa adikodrati ini, imam segera berdoa mohon pengampunan. Pada tahun 1912, ulang tahun ke-500 Mukjizat Ekaristi, suatu perayaan besar diselenggarakan. Pada tahun 1958, dilakukan penelitian ilmiah yang hasilnya menguatkan bahwa darah dari korporal adalah darah manusia dan masih mengandung karakteristik darah. Setelah hampir 600 tahun sesudah mukjizat terjadi, mungkin mukjizat darah yang meluap hendak menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi. Mari merenungkan bagaimana seharusnya kita berubah setelah menyambut Yesus dengan mengizinkannya tinggal dalam kita dan mengisi kita dengan kuasa Roh Kudus. Yang ke-17, Mukjizat Ekaristi di Faverne, tahun 1608. Mukjizat unik ini tidak menyangkut hosti kudus yang berubah rupa menjadi daging atau memancarkan darah, melainkan hosti yang melawan hukum gravitasi. Mukjizat terjadi setelah pecahnya reformasi dan semangat umat beriman semakin mengendor. Pada tahun 1608, pada hari raya Pentakosta, tanggal 25 Mei, gereja dipadati umat, dan saat senja tiba, 2 lampu minyak dibiarkan menyala di depan sakramen Maha Kudus yang ditahtakan sepanjang malam dalam sebuah monstran. Keesokan harinya, seorang petugas sakristi membuka pintu-pintu gereja. Ia melihat asap dan menyadari bahwa telah terjadi kebakaran. Segala daya upaya dilakukan guna memadamkan api. Terlihat bahwa monstran melayang-layang di udara. Berita mulai tersebar dan banyak orang percaya maupun mereka yang skeptis datang untuk menyaksikan peristiwa ini. Para imam bergantian mempersembahkan misa kudus, sementara semakin banyak orang yang datang untuk menyaksikan mukjizat. Pada pagi hari, Selasa tanggal 27 Mei, dalam perayaan misa saat konsekrasi, hosti kudus turun ke atas altar yang dibawa ke dalam gereja untuk menggantikan altar lama yang musnah dimakan api. Penyelidikan pun dilakukan, dan 54 surat pernyataan berisi kesaksian berhasil dikumpulkan dari para imam, biarawan, petani, serta penduduk desa. Pada tanggal 30 Juli 1608, Uskup Agung menyatakan peristiwa tersebut sebagai mukjizat. Yang menarik adalah kenyataan bahwa altar, taplak altar, dan segala peralatan lainnya musnah. Juga sebuah kalender didapati meleleh karena panasnya api. Namun demikian, monstran tetap utuh. Pernyataan-pernyataan para saksi di bawah sumpah masih disimpan hingga kini dalam gereja. Sebuah prasasti marmer dipasang di bawah lokasi di mana hosti melayang, dengan tulisan berikut diukir di atasnya. Lieu du miracle, yang artinya tempat terjadinya mukjizat. Yang ke-18, Mukjizat Ekaristi di Siena, tahun 1730. Mukjizat Ekaristi ini terjadi pada akhir pekan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga di kota Siena, Italia, pada tahun 1730. Siena adalah sebuah kota yang menawan, yang terkenal karena sejarah seni dan kebudayaannya, dan juga karena di kota itulah Santa Katarina dan Santo Bernardinus dari Siena dilahirkan. Para pencuri berhasil masuk ke dalam gereja
dan mencuri siborium emas yang berisi 351 hosti yang telah dikonsekrir. Ketika para petinggi gereja menyadari apa yang telah terjadi, segala kegiatan pada hari itu dihentikan dan doa-doa pun dipanjatkan demi kembalinya hosti kudus dengan selamat. 3 hari kemudian, hosti kudus didapati muncul dari kotak dana gereja bagi orang-orang miskin, dan jumlahnya masih utuh. Hosti yang adalah Kristus dibersihkan dan kemudian diarak perlahan kembali ke gereja, di mana dihaturkan sembah sujud. Hosti kudus tidak disantap pada waktu itu. Tahun-tahun berlalu dan secara periodik, hosti disantap dan senantiasa didapati dalam keadaan baru. Pada tahun 1850, uskup memerintahkan dilakukan pengujian yang hasilnya menguatkan bahwa hosti masih dalam keadaan baru. Yang ke-19, Mukjizat Ekaristi di Pézilla la Rivière tahun 1793. Mukjizat Ekaristi Pézilla la Rivière terjadi pada bulan September 1793, bertepatan dengan Revolusi Prancis dan dimulainya masa pemerintahan yang bengis. Revolusi dan gelombang anti-Katolik menyebar dengan sangat cepat dan kaum religius dikejar-kejar polisi. Dalam gereja desa, terdapat 5 hosti yang telah dikonsekrasikan. 1 hosti kudus yang besar dihantar ke rumah Jean Boniface. Sementara ke-4 hosti yang kecil yang ditempatkan dalam sebuah piksis dipercayakan kepada Rose Liorenz. Jean menempatkan hosti kudus dalam sebuah kotak kayu serta menyembunyikannya di bawah lantai rumahnya. Rose menempatkan hosti kudus dalam sebuah cawan gelas tertutup dan kemudian menempatkannya dalam sebuah tas sutra merah. Hampir 7 tahun kemudian, pada hari-hari berakhirnya revolusi, ke-4 hosti dikeluarkan dari cawan gelas dan suatu segel berwarna coklat tua terbentuk di sekeliling bagian luar cawan. 7 hari kemudian, kotak kayu pun dibuka dan hosti kudus yang besar masih terletak di dalam monstran, sama indah dan sama putih bersihnya, seperti saat ditempatkan di sana hampir 7 tahun yang silam. Hosti-hosti kudus tetap dalam keadaan utuh dan tidak rusak hingga tahun 1930. Pada waktu itu, hosti kudus ditempatkan dalam sebuah tabernakel yang baru dibangun, yang terletak di belakang altar utama gereja. Karena alasan-alasan yang tak diketahui, hosti-hosti tersebut menjadi rusak, dan Kristus dalam mukjizat tidak lagi hadir. Yang ke-20, Mukjizat Ekaristi di Bordeaux tahun 1822. Setelah berakhirnya Revolusi Prancis, terjadi pembaharuan semangat iman, dan Bordeaux diberkati dengan lahirnya beberapa komunitas religius baru. Salah satu di antaranya adalah komunitas keluarga kudus dari Bordeaux, di mana mukjizat Ekaristi ini terjadi. Imam yang memimpin adorasi Sakramen Maha Kudus menulis sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa ketika mentahtakan Sakramen Maha Kudus, ia melihat kepala, dada, dan lengan Sang Juru Selamat di tengah suatu lingkaran yang mengelilinginya, bagaikan suatu lukisan berbingkai, tetapi ia tampak hidup. Putra altar dan beberapa saksi lainnya juga menyatakan hal yang sama. Berdasarkan laporan dan penelitian, Uskup Agung Bordeaux memaklumkan pengakuan gereja. Paus Leo ke-12 juga segera menegaskan mukjizat dan menetapkan pesta keluarga kudus untuk mengenangnya. Setiap tahun, di biara-biara kongregasi keluarga kudus, diadakan perayaan menghormati mukjizat Ekaristi ini. Monstran yang dipergunakan pada hari terjadinya mukjizat senantiasa disimpan di rumah biara di Bordeaux. Yang ke-21,
Mukjizat Ekaristi di Betania, tahun 1991. Semua mukjizat Ekaristi yang lain terjadi beberapa ratus tahun yang silam, tetapi mukjizat yang terjadi dalam perayaan misa di Betania, Venezuela, terjadi pada pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa pada tahun 1991. Sekeping hosti yang telah dikonsekrir, yang adalah sungguh daging Kristus, mulai memancarkan darah. Sesudahnya, sebuah tim medis memastikan bahwa cairan yang memancar dari hosti kudus adalah darah manusia. Uskup setempat memaklumkannya sebagai tanda transubstansiasi dengan mengatakan, Tuhan hendak menyatakan kepada kita bahwa iman kita akan hosti yang telah dikonsekrir adalah benar. Banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan lainnya terjadi di Betania, termasuk penampakan-penampakan Bunda Maria yang disaksikan oleh beberapa ribu orang. Berbagai penyembuhan-penyembuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan seorang mistikus bernama Maria Esperanza yang dianugerahi karunia stigmata, bilokasi, dan levitasi, yaitu terangkat dan melayang di udara saat berdoa. Bapak Uskup sendiri menyaksikan suatu fenomena adikodrati dan menulis sepucuk surat pastoral yang menyatakan bahwa setelah penelitian dengan seksama, ia memaklumkan penampakan-penampakan tersebut sebagai suatu kebenaran dan berasal dari kuasa ilahi. Yang ke-22, Mukjizat Ekaristi di Buenos Aires, Argentina, tahun 1996. Romo Alejandro Pezet, pada tanggal 18 Agustus 1996, jam 19, merayakan misa di gereja di pusat kota Buenos Aires. Setelah selesai membagikan komuni, ada seorang wanita datang memberitahu Romo Pezet dia telah menemukan hosti yang dibuang di tempat lilin di belakang gereja. Romo Pezet melihat hosti yang kotor. Karena tidak memungkinkan untuk dimakan, maka hosti diambil dan diletakkan di cawan yang berisi air dan disimpan di tabernakel. Ketika pada tanggal 26 Agustus 1996, tabernakel dibuka, tampaklah hosti yang direndam dalam air berubah menjadi benda yang berdarah. Peristiwa itu dilaporkan ke Kardinal George Bergoglio yang sekarang menjadi Paus Fransiskus. Dan Bapak Kardinal saat itu menginstruksikan untuk mendokumentasikan dengan memotretnya. Perubahan hosti menjadi daging yang berdarah tetap dirahasiakan dan disimpan di tabernakel. Setelah beberapa tahun disimpan, dan hosti yang berubah menjadi daging berdarah tidak mengalami kerusakan dan tetap seperti semula, Kardinal Bergoglio memutuskan untuk menganalisa secara ilmiah. Pada tanggal 5 Oktober 1999, atas mandat dari Kardinal, Dr. Castanon mengambil sampel fragmen berdarah itu dan mengirimkannya ke New York untuk dianalisis. Beliau tidak mengatakan asal-usul daging yang dikirim untuk diteliti tersebut. Dr. Frederick Zugiba, ahli jantung dan ahli patologi forensik ternama, melakukan penelitian. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Zat yang dianalisis adalah daging dan darah asli yang mengandung DNA manusia. Bahan yang dianalisis adalah fragmen otot jantung yang ditemukan di dinding ventrikel kiri yang dekat dengan katup. Otot ini berfungsi untuk kontraksi jantung, memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Otot jantung dalam kondisi inflamasi, yaitu reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh, serta mengandung sejumlah besar sel darah putih. Hal ini menunjukkan bahwa jantung masih hidup saat sampel diambil.
Ini tanda bahwa jantung itu hidup, karena sel darah putih masih segar. Ini membuktikan bahwa jantung masih hidup saat sampel diambil, dan sel darah putih telah menembus jaringan. Hal ini mengindikasikan bahwa jantung yang diambil sebagai bahan penelitian mengalami tekanan berat, seolah-olah pemiliknya telah dipukuli dengan keras di dada. Mike Wallace, seorang wartawan yang menyaksikan penelitian, mengetahui dari mana sampel itu berasal. Dia tercengang dengan kesaksian Dr. Zugiba, lalu bertanya kepada Dr. Zugiba, berapa lama sel darah putih akan tetap hidup jika berasal dari selembar jaringan manusia yang terendam dalam air? Dr. Zugiba menjelaskan bahwa sel darah putih akan segera hilang dalam hitungan menit. Kenyataannya bahwa daging yang berasal dari hosti telah direndam selama sebulan dalam air biasa, kemudian selama 1 tahun direndam dengan air suling. Barulah dibawa untuk diteliti, tetapi sel darah putih masih ada. Dr. Zugiba bingung untuk memperhitungkan fakta ini. Kemudian Mike memberitahu bahwa sampel yang dianalisis berasal dari hosti yang dikonsekrir oleh imam, yaitu Romo Pezet, yang secara misterius berubah menjadi daging manusia berdarah. Kagum dengan informasi ini, Dr. Zugiba menjawab, bagaimana dan mengapa hosti yang dikuduskan berubah substansi menjadi daging dan darah manusia yang hidup? Ini adalah misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, sebuah misteri yang benar-benar di luar kemampuan ilmiah. Bersama Kardinal Bergoglio, yang sekarang menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus, kita diajak merenungkan. Hanya iman dalam tindakan yang luar biasa dari Tuhan yang memberikan jawaban yang masuk akal. Iman kepada Tuhan yang ingin membuat kita sadar bahwa Dia benar-benar hadir dalam misteri Ekaristi. Mukjizat Ekaristi di Buenos Aires adalah tanda yang luar biasa yang telah dibuktikan secara ilmiah bahwa Tuhan Yesus dengan caranya sendiri membangkitkan iman yang hidup kepada kehadirannya secara nyata dalam Ekaristi. Dia mengingatkan kita bahwa kehadirannya itu nyata dalam sakramen Maha Kudus, bukan simbolis. Hanya dengan mata iman, kita bisa melihat Dia yang hadir dalam wujud roti dan anggur yang telah dikuduskan. Yang ke-23, Mukjizat Ekaristi yang terjadi pada tanggal 11 Juni tahun 2000. Mukjizat Ekaristi terjadi pada misa yang dibawakan oleh Uskup Claudio Gatti. Pada tanggal 11 Juni 2000, Hari Raya Pentakosta, ketika itu uskup sedang merayakan misa kudus di gereja Bunda Ekaristi. Sebuah mukjizat Ekaristi yang hebat terjadi. Setelah mengatakan kata-kata konsekrasi roti, darah mulai keluar dari hosti yang ada di tangannya. Waktu seakan berhenti saat itu. Ia membungkuk di atas hosti yang ia pegang erat-erat di tangannya, dan ia melihat darah ilahi menyebar pada sebagian besar permukaannya. Ia lama tidak bergerak, sampai orang-orang berpikir bahwa ia mungkin mengalami sakit, karena mereka melihat wajahnya pucat. Ia langsung berusaha menenangkan diri, lalu kemudian mengangkat hosti. Ketika ia menurunkan hosti yang berlumuran darah, ia melihat di atas patena ada 2 hosti besar lainnya, yang dikatakan oleh Bunda Ekaristi telah diselamatkan dari pencemaran dan dibawa ke tempat suci. Karena uskup visioner dan anggota komunitas sangat mencintai Ekaristi, di mana mereka siap memberikan hidup mereka untuk mempertahankannya. Setelah mengatakan kata-kata konsekrasi anggur dan mengangkat piala, ia mengambil patena yang berisi hosti berdarah yang dikuduskan olehnya
dan 2 hosti lainnya yang diselamatkan dari pencemaran. Lalu ia melewati bangku-bangku gereja, sehingga orang-orang yang hadir dapat melihat hosti berdarah itu dari dekat, memastikan kebenaran fakta, mencium aroma langsung dari hosti berdarah, untuk menjadi saksi di mana mukjizat Ekaristi yang agung itu telah terjadi. Ketika uskup tersebut memecah sebagian kecil roti, darah terus menetes di depan mata orang-orang saat itu. Bahkan ia harus mengkonsumsi hosti berdarah itu untuk menerima perjamuan kudus. Melalui mukjizat-mukjizat Ekaristi yang sungguh menakjubkan, Yesus Kristus dan Bunda Maria berusaha memberitahukan kepada kita bahwa Ia sungguh hadir dalam Ekaristi Kudus dan bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Marilah kita menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan berkarya demi kerajaan-Nya, bukan demi ego kita atau demi kebanggaan kita, melainkan demi kemuliaan Tuhan. Kita adalah terang dunia, dan karenanya, biarlah sesama melihat kita sebagai terang yang bersinar cemerlang, sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan karenanya, patutlah kita senantiasa memuliakan Allah di surga. Amin. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Tuhan memberkati.